Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait komoditas sapi potong yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu sendiri merupakan provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, yang mana provinsi ini terkenal sebagai provinsi yang memiliki banyak pulau atau provinsi kepulauan. Salah satu potensi Nusa Tenggara Timur yang menjadi kekayaan bagi negara Indonesia adalah sebagai ternak sapi. Daerah yang banyak mengusahakan ternak di Nusa Tenggara Timur ini terdapat di Pulau Timor, Flores, Sumba, dan Alor yang memiliki lahan bahan pakan ternak berupa padang savana yang luas, serta terdapat berbagai jenis rumput yang bergizi tinggi. Lalu apa sih permasalahan yang terdapat pada Nusa Tenggara Timur khususnya terkait komoditas sapi potong? Yang pertama yaitu kurangnya ketersediaan bahan atau bakalan dalam jumlah dan mutu. Yang kedua yaitu pakan konsentrat tidak tersedia dan kalaupun ada tidak digunakan secara intensif karena harganya yang mahal. Yang ketiga yaitu keterbatasan modal usaha untuk berkembang dengan baik karena sistem pemeliharaannya masih ekstensif. Yang selanjutnya yaitu kemitraan peternak dengan pedagang masih belum optimal dan cenderung lebih merugikan peternak. Dan yang terakhir yaitu belum ketatnya sanksi pada pelaku pemotongan sapi betina produktif di RPH. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Yang pertama yaitu upaya pembibitan sapi Sumba Ongole wajib dilakukan dalam upaya penyediaan bibit unggul. Yang kedua yaitu antisipasi kondisi inbreeding pada sapi Sumba Ongole melalui penyediaan sumber bibit sapi Sumba Ongole. Yang ketiga yaitu penelitian rumput yang tahan terhadap musim kemarau bisa menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu memfasilitasi peternak dan mitranya, seperti pedagang sapi untuk melakukan kontrak tertulis agar bisa mengikat keduanya. Selanjutnya yaitu penegakan aturan oleh Pemda terhadap penjagal yang memotong sapi betina produktif agar ada efek jerah terhadap pelaku usaha tersebut. Selanjutnya, pembayaran tunai menjadi solusi terbaik dari penjagal ke pengusaha bakso. Yang selanjutnya yaitu pada masa tunggu penjualan sapi antar provinsi, peternak dapat menjual sapinya ke lokal, pasar hewan ataupun peternak lainnya. Lalu kebijakan apa sih yang dapat menjadi solusi atau pegangan dalam meningkatkan usaha komoditas sapi potong itu sendiri? Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Jika dibandingkan dengan negara Australia yang mana para pelaku ternak sapinya sudah mumpuni dan juga terampil untuk mengelola sebagian besar komoditas sapi potong menggunakan teknologi, dapat dikatakan bahwa produksi sapi di Indonesia ini masih kalah dengan Australia. Juga mengingat kondisi negara Australia yang juga menjadi salah satu pemasok terbesar daging sapi bagi Indonesia. Baik, yang selanjutnya terkait komoditas yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai komoditas garam di Desa Kusamba, Kabupaten Kelungkung, Bali. Luas lahan yang dimiliki oleh petani garam di Desa Kusamba pada tahun 2014 hingga tahun 2018 memiliki luas lahan yang sama, yaitu dengan luas lahan sebesar 2 hektar. Sementara perkembangan produksi garam di Desa Kusamba itu sendiri mengalami pola fluktuatif. Aktivitas pembuatan garam sampai saat ini masih dapat dijumpai di Desa Kusamba dengan jumlah petani sebanyak 17 kepala keluarga atau kakak. Lalu apa sih masalah yang terdapat pada komoditas garam di Desa Kusamba, Kabupaten Kelungkung ini? Permasalahan yang pertama yaitu terdesaknya petani garam tradisional Desa Kusamba karena garam dari luar. Ini disebabkan oleh persaingan antara penjualan garam. Yang kedua yaitu penghasilan tidak sesuai dan sangat tidak mencukupi kebutuhan karena pekerjaan di sektor pertanian garam ini sangat mengandalkan cuaca yang tidak menentu.
Yang ketiga yaitu sistem penjualan dan harga tergantung pada pasar dan canda pula. Dalam penjualan hasil produksi garam, petani tidak bisa mematok harga. Yang keempat yaitu belum memiliki mitra kerja dan tidak ada generasi muda dalam meneruskan dan juga mempertahankan garam kusamba ini. Lalu apa sih solusi yang dapat kita lakukan atau yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama yaitu memanfaatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam di Desa Kusamba. Yang kedua, memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan menjadikan usaha garam di Desa Kusamba sebagai wisata edukasi. Yang ketiga yaitu menambah modal usaha dan meningkatkan penjualan dengan memperluas pemasaran. Yang keempat yaitu menetapkan dan mempertahankan harga garam di Desa Kusamba. Terkait kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah setempat yaitu Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019, RKPD Semesta Berencana 2020 terkait penggalian dan peningkatan produk UMKM lokal seperti peningkatan kualitas dan pemasaran garam lokal Klungkung. Jika kita bandingkan kondisi garam di Indonesia dengan di Tiongkok, Cina, tentu perbedaan yang sangat signifikan begitu terlihat, di mana di Tiongkok, Cina sendiri merupakan penghasil garam terbesar di dunia dengan kapasitas 60 juta metrik ton pada tiap tahunnya. Kondisi negara Tiongkok yang merupakan negara maju di mana kegiatannya sudah berorientasi pada maksimalisasi penggunaan teknologi tentu juga menjadi penyebab produksi garam di negara tersebut lebih unggul daripada produksi garam di negara Indonesia yang posisinya masih sebagai negara berkembang dengan penggunaan juga pengetahuan para pelaku pertanian garam yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Dan untuk komoditas yang ketiga juga terakhir yaitu saya akan memaparkan terkait komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Sejak tahun 2007 hingga 2017, produksi padi yang dihasilkan oleh Kabupaten Bangkalan berada di posisi tertinggi di Pulau Madura. Produksi padi yang dihasilkan berfluktuasi, tetapi Kabupaten Bangkalan ini tetap menjadi penyumbang terbesar di Pulau Madura dengan jumlah pada tahun 2017 sebesar 331.675 ton. Pada awal tahun 2021, Kabupaten Bangkalan memiliki 35,877 hektar ketersediaan lahan tanaman padi dengan proyeksi hasil panen 118.000 ton. Lalu apa sih permasalahan yang ada di Kabupaten Bangkalan khususnya terkait komoditas padi ini sendiri? Yang pertama yaitu kurangnya penyuluhan dan pelatihan terkait permasalahan pertanian. Yang kedua, minimnya modal dan alat untuk mengolah hasil produksi pertanian. Yang ketiga, kurangnya bibit atau benih unggul. Yang keempat, tidak adanya saluran irigasi yang menunjang kegiatan pertanian. Yang kelima, kurangnya modal untuk mendukung home industry, pengolahan pertanian dan juga komoditas. Yang keenam, yaitu para petani belum mendapatkan pengetahuan mengenai informasi pasar seperti harga jual produk olahan di pasaran, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para petani pun sangat kecil. Lalu bagaimana atau solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan komoditas padi di Kabupaten Bangkalan? Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pembangunan subsektor pertanian harus dapat memperkuat posisi petani dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam sektor pertanian yakni melalui beberapa program seperti intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Salah satu kebijakan pemerintah daerah Bangkalan untuk mengacu pertumbuhan perekonomian masyarakat tersebut adalah penetapan kawasan agropolitan Soburbang. Namun hingga saat ini belum ada sinergi dari semua stakeholder terkait, terutama antar instansi sebagai pengolah kawasan agropolitan. Untuk membuat kebijakan pun ini sulit untuk direalisasikan. Di samping itu, konsep agropolitan yang bersifat top and down membuat kurangnya minat dan dukungan masyarakat lokal.
Data dari FAO, posisi pertama ditempati oleh negara Tiongkok dengan produksi padi mencapai 214 juta ton. Dan posisi kedua ditempati oleh India dengan produksi padi mencapai 172 juta ton. Kondisi negara Tiongkok yang merupakan negara maju seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kegiatannya sudah berorientasi pada teknologi, juga menjadi penyebab produksi padi di negara ini berkembang dan juga lebih unggul daripada negara Indonesia yang posisinya masih sebagai negara berkembang.